Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Nah, jadi perkenalan dulu ya. Jadi matriks itu misalkan ya, 3 orang siswa mengikuti tes fisika, kimia, dan matematika. Mereka bertiga mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, misalkan 3 orang ini siswa 1, siswa 2, dan siswa 3 mendapatkan nilai fisika yaitu 6, 7, 8, kimia 8, 6, 7, dan matematika 7, 9, 6. Jika kita mencatat angkanya saja, hanya angka, maka tabel tersebut dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. 6, 8, 7, nah 6, 8, 7, 7, 6, 9, 8, 7, 6. Bentuk terakhir ini, nah yang seperti ini disebut dengan matriks. Jadi kumpulan angka-angka ini berbentuk persegi ya, ini karena 3 kali 3. Nah ini disebut dengan matriks dan dikurung nih, dikasih kurung. Jadi pengertiannya, matriks adalah susunan sekelompok bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut diletakkan dalam tanda kurung biasa yang tadi atau tanda kurung siku. Jadi bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, bentuk umum matriks adalah A sama dengan AIJ. Jadi ini maksudnya A yang berukuran I kali J gitu ya. A11, A21 sampai AM1. Lalu A12 sampai dengan A1N. Dan di ujung AMN. Di mana I ini, I dari 1 sampai dengan M. Nah, dari 1 sampai dengan M. Sedangkan J di sini dari 1, 2 sampai dengan N. AIJ ini disebut dengan elemen baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi I dan J ini baris ke I sampai dengan kolom ke J. Jadi yang horizontal seperti ini baris, yang vertikal maka kata sini kolom. Itu. Ordo matriks. Matriks A sama dengan AIJ mempunyai M baris dan N kolom, disebut matriks berukuran atau berordo M kali N. Jadi jika matriks itu memiliki 2 baris dan 2 kolom berarti 2 kali 2. Jika mempunyai barisnya 3 dan kolomnya 4 berarti 3 kali 4. Ingat, baris kali kolom. Contoh 1. Nah, jika ada matriks A sama dengan 1, min 2, 3, lalu min 2, 3, dan min 4, berarti ini memiliki barisnya 2, 1, 2, dan kolomnya 3. Jadi barisnya 1, 2, dan kolomnya 1, 2, 3. Di 1, 2, 3. Barisnya 1, 2. Baris 1 berarti 1, min 2, 3. Baris 2, min 2, 3, 4. Sedangkan kolom 1, 1, min 2. Kolom 2, min 2, 3. Dan kolom 4, 2, 3. Dan 3 dan min 4. Ingat ya, baris ke-1 berarti anggotanya 1, min 2, dan 3. Kalau baris kedua, min 2, 3, dan 4. Kalau kolom pertama 1 dan min 2. Kolom kedua, min 2 dan 3. Kolom ketiga 3 dan min 4. Lalu contoh kedua, perhatikan matriks berikut. Nah, di sini matriksnya 2, 4, min 1, 3, min 2, 3, min 1, min 5, 3. Tentukan A31, A22, dan A12. A31 berarti baris ketiga 1, 2, 3, baris ketiga. Dan kolom pertama, berarti ini kolom pertama. Nah, lihat irisannya. Berarti di sini kan. Nah, inilah min 1. Berarti A31 itu min 1. Jadi A31 min 1. Oke. Sekarang
A22. Berarti kan baris kedua 1, 2, kolom kedua 1, 2. Jadi di tengah ini 1, 2. Nah kita lihat berarti tulisannya min 2. Jadi inilah A22. Sekarang kita lihat A12. Baris ke 1, 1, kolom kedua 2. Berarti ini di 1, 2. Nah, berarti inilah A12-nya 4. Berarti A31 min 1, A22 min 2, A12 4. Tuh. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Ada matriks 0. Matriks 0 adalah sembarang matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi matriks yang elemennya 0 semua ya pasti matriks 0. Nah, seperti ini. Terus ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris. Berarti matriksnya berordo 1 kali n. Bentuk umumnya, nah, jadi barisnya yang horizontal sini sampai dengan n. Lalu matriks kolom berarti m kali 1. Begini. Bentuknya garis ke atas bawah, kalau ini ke kiri kanan gitu ya. Secara horizontal, secara vertikal. Matriks baris, matriks kolom. Matriks persegi yaitu matriks yang berordo banyak dan barisnya sama, n kali n. Jadi ini sama semua nih. Bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sampai n kali n. Yang penting matriks ini mempunyai baris dan kolomnya sama. Kalau di sini 2, berarti kalau ke sampingnya 2 berarti ke atas bawahnya juga. Matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal utama. Tidak semuanya 0. Ingat, tidak semuanya 0. Nah, ini diagonal utama nih. Nah, diagonal utama. Tapi harus matriks persegi. Jadi matriks persegi yaitu matriks yang ordonya sama. Sedangkan matriks diagonal, matriks persegi yang semuanya 0 kecuali diagonal utama. Diagonal utama itu yang miring, tapi ke kanannya ini. Jadi miringnya ke kanan. Nah, inilah diagonal utama. Seperti itu. Terus matriks skalar. Matriks skalar yaitu matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya sama. Artinya ini sama nih. Yang miringnya angkanya sama semua, 1 semua. Nah, sedangkan yang ini tidak, ini beda-beda. Tapi tidak semuanya 0. Artinya boleh 0, tapi tidak semua. Misalkan 1, 0, 0, 0, 0. Nah, berarti itu matriks diagonal termasuknya. Misalkan 2, 0, 1 atau 2, 2, 2, 1. Tapi kalau misalkan angkanya sama 2, 2, 2, 2 berarti lebih ke matriks skalar. Nah, itu. Terus matriks identitas. Matriks identitas, matriks skalar yang K-nya sama dengan 1. Berarti diagonal utamanya 1. Jadi identitas itu matriks yang diagonal utamanya itu 1 semua. Gitu ya. Terus matriks simetri. Matriks simetri itu matriks persegi yang elemen IJ sama dengan JI. Jadi kalau dilihat gini, nah. Ini kan 1, 2. Berarti 2, 1-nya juga harus 3. Maksudnya 1, 1 ini ya. Berarti ini nih 1, 2. 2, 1. Berarti 2, 1 dan 1, 2 harus sama. Di sini misalkan F1, 2 ini kan 2 di sini. Baris ke 1, kolom ke 1. Baris kedua, kolom ke 1. Baris kedua, kolom ke 1 itu 2. Berarti baris kedua, kolom ke 1 harus 2. Nah ini. Jadi yang saling berseberangannya sama. Kecuali diagonalnya boleh beda, boleh sama. Nah ini matriks simetri. Sini kan F1, 2. F1, 2 itu maksudnya 1 baris ke 1, kolom kedua. Yaitu 2. Begitupun baris kedua, kolom ke 1, 2 juga. Dan sama semua. 2, 2, 4, 4, 1.
Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, jadi ini diagonal utama. Nah, di bawahnya itu 0 semua. Nah, ini segitiga atas. Karena ini membentuk segitiga nih nantinya. Angka-angka di sini membentuk segitiga. Lalu matriks segitiga bawah berarti sebaliknya. Berarti 0-nya yang di atas sekarang. Nah, di sini berarti bentuknya segitiganya di bawah. Nah, nanti ini berbentuk angka-angka semua jadi makanya matriks segitiga bawah. Lalu ada transpose matriks. Nah, ini transpose matriks adalah matriks baru hasil pertukaran baris dan kolom. Jika matriks A berordo M kali N, berarti matriks A transpose berordo N kali M. Nah, ini dibaca A transpose ya, bukan A pangkat T, tapi A transpose. Oke, misalkan nih, A sama dengan 2, 3, min 1, 4, min 2, dan 2. Berarti A transpose-nya jadi 2, 3, min 1, 4, min 2, dan 2. Jadi nanti seperti ini. Dilihat kan barisnya 2, 3, min 1, 4, min 2, dan 2. Jika diubah, jadi yang tadinya baris jadi kolom. Yang tadinya kolom jadi baris. Kolom pertama 24 jadi baris pertama 24. Itu pun sama 3 min 2, min 1 dan 2. Ini untuk A transpose. Jadi A transpose itu yang tadinya jadi baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Jadi tadinya baris pertama 2, 3, min 1. Jadi kolom pertama 2, 3, min 1 di A transpose-nya. Baris kedua 4, min 2, dan 2. Berarti di A transpose itu jadi kolom kedua. Jadi 4, min 2, 2. Begitupun yang kolom pertama tadinya 24. Jadi baris pertama 24. Kolom keduanya 3, min 2. Jadi baris kedua 3, min 2. Lalu kolom ketiganya min 1 dan 2. Baris ketiganya jadi min 1 dan 2. Itu. Lalu kesamaan dua matriks. Matriks A bisa sama dengan matriks B jika yang pertama ordo A sama dengan ordo B. Berarti ordonya harus sama. Kalau A-nya 2 kali 2 berarti B juga harus 2 kali 2. A-nya 3 kali 2 berarti B juga harus 3 kali 2. Lalu elemen seletaknya nilainya sama. Nah, yang seletak itu berarti misalkan A12 dan A12-nya sama. A12 dan B12-nya harus sama. A22 dan B22-nya harus sama. Seperti itu maksudnya. Misalkan, nah, ada 2P tambah 1, Q tambah 2. 4 min 3 QR itu sama dengan 9. 4 min Q, 4, 2P tambah Q tambah Q. Nilai P, Q, dan R. Nah, karena ini sama, satu, ordo A dan ordo B sama. Ordo A, misalkan ini ordo A, berarti 2 kali 2. Dan ini juga 2 kali 2. Berarti sama, udah masuk. Sekarang elemen seletaknya harus sama. Nah, berarti ini 4 dan 4 udah sama nih. Nah, 2P tambah 1 harus sama dengan 9. Berarti Q tambah 2 harus sama dengan P min Q. Min 3R harus sama dengan 2P tambah Q tambah 3. Berarti kita pertama 2P tambah 1 sama dengan 9 dulu. Kita operasikan, jadi 2P sama dengan 8. Karena di sini 9 kurangi 1. Di sini plus 1, pindah ke kanan jadi min. Jadi 8. Jadi 2P sama dengan 8 bagi 2. Berarti 4. Lalu P sudah ada. Kita tinggal yang Q tambah 2 sama dengan P min Q. Nah, karena P udah ada nih. Berarti ini jadi Q tambah 2 sama dengan P ini berubah jadi 4. 4 min Q. Ini ada 2 Q. Kita satu ruaskan. Jadi pindah nih. Q yang kanan pindah ke kiri. Jadi min Q, min Q. Di sini ada Q, di sini ada min Q. Pindah ke kanan, dari kanan pindah ke kiri, jadi plus. Q tambah Q jadi 2Q. Terus 4, di sini plus 2, pindah ke kanan jadi min 2. 4 kurangi 2 jadi 2. Sehingga Q sama dengan 2 bagi 2 yaitu 1. Jadi Q ini kenapa jadi 2Q? Karena ini min Q di kanan, pindah ruas ke kiri jadi 2Q. Lalu 2 ini pindah ruas ke kanan jadi min 2. Jadi 2. 4 kurangi 2, 2. Sehingga Q sama dengan 1. Sekarang R kita bisa cari dengan
kita lihat di baris kedua, kolom kedua dari kedua matriks ini. Min 3R sama dengan 2P tambah Q tambah 3. Jadi min 3R sama dengan 2P-nya jadi 4, Q-nya jadi 1 tambah 3. Jadi min 3R sama dengan 8 tambah 1 tambah 3. Jadi min 3R sama dengan 12, sehingga R sama dengan min 4. Lalu penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks A dan B dapat dilakukan penjumlahan jika, nah ada syarat lagi. Jika A M kali N sama dengan A I J dan B M kali N B I J. Maka A tambah kurang, artinya ditambah atau dikurangi B sama dengan C, pasti hasil C-nya M kali N I J. A I J ditambah kurang B I J. Maksudnya gimana? Jadi pertama, ini bisa dilakukan jika ordonya sama. Nah, di sini ordonya 2 kali 2, B-nya 2 kali 2 juga. Berarti sama nih ordonya. Berarti bisa dilakukan pengurangan atau penjumlahan atau pengurangan. Pertama A tambah B. Kita tahu matriks A ini 2 min 2, 1 min 3 ditambah min 2, 1, 3, 2. Tinggal kita tambahkan saja angka yang seletak. Jadi nanti 2 ditambah min 2, min 2 ditambah 1. 1 tambah 3, min 3 tambah 2. Nah, kalau ini beda, di sini misalnya 3 kali 3 dan 2 tambah 2 kali 2, berarti kan nggak bisa. Berarti nggak bisa dilakukan pengoperasian. Karena ini sama, 2 kali 2 dan 2 kali 2 berarti bisa. Nah, kalau sudah begini, kan bisa ya. Lalu A kurangi B, sama saja. Ingat, nah ini yang harus jangan sampai lupa. Di sini min, berarti min ketemu min lagi, harus kasih kurung. Jadi nanti 2 kurangi min 2, min 2 kurangi 1, 1 kurangi 3, min 3 kurangi 2. 2 tambah 2 berarti ini, min kali min kan plus, jadi 4. 1 kurangi 3 jadi min 2. Nah ini nih yang harus hati-hati. Min 2 kurangi 1 itu sama aja kayak min 2 ditambah min 1 jadi min 3. Min 3 kurangi 2 jadi min 5. Sehingga hasilnya ini. Ya, sekian video kali ini. Saya terima kasih. Oh, masih ada nih, sifat penjumlahan matriks. Sifat penjumlahan matriks yaitu yang pertama A tambah B sama dengan B tambah A. Dan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi ini sifatnya komutatif ya, artinya dibulak-balik sama aja. Kalau ini asosiatif. Jadi misalkan B tambah C dulu yang dioperasikan baru ditambah A. Itu akan sama aja kayak A dan B dulu dioperasikan baru tambah C. Jadi sama aja ya. Maksudnya bersifat komutatif dan asosiatif. Oke, sekian video kali ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.